Tuh, lihat kuningnya. God damn. Bawang goreng. And that's it. Nasi kuning merupakan hidangan salah satu dari masakan Indonesia yang nasinya gurih, berempah, dan juga nikmat digabungin dengan lauk apapun. Makanya hari ini kita akan membuat nasi kuning dengan lauk yang simple dan juga mudah untuk dibuat. Let's go get it. Oke, udah pasti nasi kuning butuh nasi dan juga bumbu dasar. Nah, bumbu dasarnya ini kita akan halusin dulu. Bawang merah, bawang putih, dan juga kunyit cukup banyak. Untuk kunyitnya gue nggak akan potong kulitnya karena kulitnya juga bersih dan kulit ini memberikan flavor juga. Lebih tepatnya agak males. Kasih minyak, tambahin air dikit biar gampang. Kita haluskan. Nah, sekarang kita akan tumis dulu bumbunya sampai dia matang. Karena kalau dari mentah gitu gue takut nasinya tetap langu nanti rasanya. Kita masak bumbu kuningnya. Nah, sekalian gue masukin untuk aromaticsnya ada daun salam 2. Terus ada daun pandan juga, ini udah dianyam, diikat, dan juga daun jeruk. Serai, masukin semua. Jadi kalau bikin nasi kuning ini kalian bisa juga pakai bumbu yang saya buat seperti ini. Kalian juga bisa pakai yang instan. Yang penting bumbu dasar kuning. Dan juga ini nggak perlu kalian seasoning dulu. Nanti seasoningnya terakhir begitu udah dicampur antara liquid, bumbu dasar, beras, dan santan. Baru kita seasoning untuk ngecek rasanya. Jadi jangan seasoning sekarang. Masak lagi sampai pokoknya mateng, wangi, nggak langu. Baru siap untuk digabungin. Nah, ini baunya udah wangi ya, nggak langu lagi. Kita masukin ke dalam rice cooker karena kita masaknya pakai rice cooker. Oke, ini berasnya udah dicuci ya ibu-ibu, jadi jangan nyinyir. Jangan tanya, chef berasnya nggak dicuci. Sudah. Tapi kan nggak perlu saya kasih tahu cara cucinya, kelamaan videonya. And then masukin santan, ini santan instan jadi gampang dapetinnya, nggak usah nunggu abang-abang yang meres ya kan. Terus tambahin juga air putih. Jadi untuk liquidnya ini kurang lebih kayak kalian masak beras biasa aja gitu. Pakai jari atau jempol kalian buat ngukur untuk mendapatkan kematangan yang sesuai dengan selera kalian. Masih kurang dikit lagi airnya. Habis itu baru kita akan bumbuin. Taruh lada sedikit. Lada. Chicken powder supaya anak lahap ya bun. Gula dikit. Sama garam. Nah, 1 sendok teh aja. Kita aduk dulu, abis itu kita cobain. Cobain dulu airnya. Kurang asinnya. Jadi asinnya tuh mesti kayak agak sedikit keasinan, kayak yang selalu gue bilang. Jadi kalau liquidnya keasinan, nanti pas dia nyerap ke nasinya pas matang jadi pas. That's how you do it. Oke, langsung kita masak. Nasi kuning udah on the way ya. Habis itu kita akan buat proteinnya. Proteinnya kalian juga udah lihat di sini udah dapat. Kienzler chicken nugget dengan extra crispy-nya. Nah, tapi ini nggak cuma digoreng doang karena kita akan jadikan dia sebagai chicken nugget balado. That's why di sini udah ada bumbu dasar merah basic untuk balado yang akan kita langsung proses. Nah, kita akan goreng dulu nuggetnya. Nah, jadi kalian lihat ya, yang gue suka dari nugget Kienzler itu adalah crumbs-nya yang membuat ini menjadi kayak ketika lu gigit, teksturnya tuh crispy banget. Nah, kalian goreng dari frozen gini juga nggak apa-apa guys, justru malah makin crispy nanti. Nah, ini kita goreng begitu minyak udah lumayan panas. Semuanya. Jadi untuk goreng nuggetnya ini kalian nggak perlu lama-lama, cukup 3 menitan. Dan yang paling penting jangan terlalu banyak diaduk. Kenapa? Karena crumbs-nya itu yang bikin nanti kan garing banget. Jadi jangan sampai dia terlalu lepas banget, karena kalau diaduk-aduk dia bakal cepet lepas. Nah, ini udah sekitar 3 menitan. Langsung ditirisin biar dia nggak minyakan pastinya. Alright, sebelum lanjut untuk bikin bumbu baladonya, biasanya kalau goreng sesuatu itu tuh kita nggak bisa nahan untuk nyobain dulu ya nggak? Nih kalian dengar suara garingnya. God damn. Guys, juicy banget. Tuh guys, lihat tuh.
Ya. Nugget itu bener-bener kelihatan kan daging semua tuh di dalamnya. Bukan kayak campuran tepung yang kebanyakan gitu loh. Dan begitu kalian rasain kayak tekstur dagingnya tuh kayak kalian ngerasain ini tuh nugget yang premium, yang kayak daging banget tuh. Oke, langsung kita bikin sambalnya. Kalau balado versi gue ada tomatnya, plung. Dan juga ada cabai rawit dicekek, dibejek, ya. Ada sedikit cabai rawit untuk menambah heat, menambah pedas lebih, dan bawang merah, bawang putih itu sudah pasti. Nah, ini dia tweak dari gue, ya. Daun jeruknya kita masukin sekalian, jadi biarin di blender, tapi tengahnya lihat dibuang, ya nih, batang tengahnya. Ini yang bikin orang suka kesel. Kalau ini enggak. Sama jangan lupa tuang minyak sedikit. Dan we blend it. Let's go. Oke, begitu minyak udah panas ya, bekas goreng nugget tadi, kita langsung menggoreng. Nah, kalau balado versi gue suka agak manis, jadi gue pakein gula 2 sendok teh. Terus sudah pasti pakai lada juga dikit. Dan biar gurih, as always, chicken powder dikit. Ya, segitu aja. Dan juga garam. Setengah sendok teh dulu. Masak dengan api yang cukup besar biar dia cepat matang dan semua cairan-cairannya, moisture-nya itu dari tomatnya cepat evaporasi, cepat kering dia. Nah, ini kita akan masak sampai dia kering. Kalau sekarang kan belum kering. Nanti nugget ini kita angkat, kita lempar ke dalam, kita aduk sampai rata. Jadi tujuannya kita masak sampai kering biar si nugget yang crispy ini tetap terjaga crispy, tapi begitu digigit kerasa banget bumbu-bumbu cabai Indonesia yang ke dalam si nuggetnya. It's gonna be really good. Apalagi digabung dengan nasi kuning. Nah, ini udah cukup kering ya, dan udah wangi daun jeruk banget ke cabai-cabainya, dan udah nggak langu. Kita masukin, tuh kan, kedengeran nggak suaranya? Suara crispy-nya masih keras-keras. Nah, ini aduknya juga pelan-pelan aja, biar crumbs-nya itu nggak copot, and stay there. Jangan tambahin air, jangan tambahin minyak lagi, nanti takutnya dia basah lagi. Jadi keep it this way, aduk aja terus sampai api kecil, and then we serve this. Yuk, sajikan. Nah, ini kita sajikan dulu. Hot, spicy, crispy. So guys, the rice is cooked. Tuh, lihat kuningnya. Langsung kita plating, oke? Pulen luar biasa, bertabur nasi, butiran nasi. Nah, ini kenzelnya. Terus tambahin lagi cabenya ke kenzel crispy chicken nugget. Nah, tinggal kalian tambahin telur. Nih, telurnya ini kan gampang ya, tinggal telur-teluran iris gitu. Kalian pasti tahu cara buatnya, bun. Sama abon, tapi abonnya beli aja jadi ya guys. Karena kalau bikin abon kan lama ya. Bawang goreng. And that's it. Alright, udah jadi dan kita akan langsung cobain aja nasi kuningnya dulu lah ya. Sama sedikit abon dan telur. Makan. Mengingatkan gue akan nasi kuning di jajanan-jajanan kayak pasar atau waktu di warung-warung SD waktu gue sekolah. Gurih, wangi. Sayang sama nuggetnya. Masih crispy. Ya, gue suka banget sih soal dagingnya tuh tebel banget guys. Jadi di mulut tuh rasanya tuh cuman daging crispy. Ini salah satu cara kalau kalian mau masak nasi kuning tapi nggak mau repot potong ayam, goreng aja langsung Kenzer crispy chicken nugget, karena emang nugget itu udah pasti premium stuff. Terus di bawah, gue mau kunyah, bye-bye.